Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidik, sahabat pendidik dimanapun Anda berada, hari ini saya punya kegiatan untuk berkeliling ke sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah penyokong, ya istilahnya penyokong peserta didik dari lembaga kami di MTS Miftahul Khair Karangrejo. Dan hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk bertemu dengan kepala sekolah, istilahnya kepala sekolah dari SDN 2 Sumbersuko. Beliau ini sebenarnya tetangga saya, ternyata saya baru tahu kalau beliau ternyata bertugas di sini. Salah satu tetangga saya juga di Desa Karangrejo, dan terhitung beliau masih baru, sekitar 3 bulan yang lalu beliau diberi tugas untuk menjadi kepala sekolah di SDN 2 Sumbersuko. Jadi untuk menyingkat waktu, langsung saja saya akan bertanya kepada beliau dan menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sri Mulyati, Bu Sri Mulyati, kepala SDN 2 Sumbersuko. Ini Bu, sekedar mengenalkan kepada pendidik-pendidik di luar sana. Ini saya mungkin biar teman-teman yang lain juga mengetahui, mengenal tentang SDN 2 Sumbersuko ini. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Bu tentang SDN 2 Sumbersuko ini. Ya. Monggo. Saya jelaskan secara singkat. SDN Sumbersuko 2 itu tepatnya berada di Dusun Bejiledok, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari. Dalam gugus di Purwosari itu ada 5 gugus. Untuk SDN Sumbersuko 2 itu masuk di gugus 3. Adapun jumlah pendidik di sekolah kami yang PNS itu ada 3 orang, termasuk saya kepala sekolah. P3K ada 3 orang, Sukwan Murni guru 1, PPSD 1. Adapun jumlah pendidik atau siswa dari sekolah kami dari tahun ke tahun itu meningkat. Pada tahun pelajaran 2022-2023 ini berjumlah 123 siswa. 123. Ya. Terus berdirinya tahun berapa ini Bu ya? Oh, kalau boleh tahu. SD Sumbersuko 2 itu berdiri dari tahun 1978. Wah, cukup lama nih. Iya. Bahkan saya belum lahir itu Bu. Sudah cukup lama. Terus kemudian kalau ini Bu, prestasi yang pernah diraih oleh lembaga atau sekolah dasar ini Bu, selama ini yang mungkin jangan ketahui. Ya, yang saya ketahui, alhamdulillah SDN Sumbersuko 2 itu pernah meraih prestasi juara 1 untuk lomba tenis meja putra. Oh iya. Terus juara 1 renang putri, juara 1 senam, juara 1 jalan sehat Pak, juara 1 jalan sehat P. Itu tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Iya. Oh, artinya prestasinya juga lumayan tinggi lah Bu untuk kelas anak-anak kelas di SD negeri ini Bu ya. Terus kemudian ini Bu, kalau karena jenengan kan terbilang baru di sini, apa kira-kira jenengan rencananya mau dalam rangka untuk meningkatkan dan juga mengembangkan sekolah dasar ini agar menjadi lebih lah, atau mungkin mempertahankan atau gimana, seperti apa jenengan rencananya ini? Karena saya masih baru di sini, juga saya akan meneruskan program-program yang telah dibuat oleh kepala sekolah yang lama ya. Dan saya akan menambahkan sedikit. Untuk anak-anak, saya akan meningkatkan disiplin anak-anak untuk di dalam kelas maupun di luar kelas. Kenapa disiplin? Karena dari disiplin itu insya Allah kalau orang disiplin itu banyak suksesnya. Gitu Bu ya. Ya, kuncinya di situ Bu ya. Disiplin. Kedisiplinan. Ada disiplin waktu, disiplin disiplin segalanya, insya Allah akan sukses. Seperti itu. Kalau untuk guru-guru, untuk meningkatkan potensi guru-guru, kami selalu mendorong guru-guru untuk mengikuti diklat, workshop, seminar,
biar pengetahuan dari Bapak dan Ibu guru itu akan berkembang. Profesionalismenya bertambah seperti itu Bu ya. Iya. Oh, itu mungkin program yang jenengan canangkan ke depannya agar lembaga atau sekolah dasar ini menjadi lebih berprestasi. Terus gini Bu, karena setiap jenengan saya kira punya pengalaman banyak menjadi kepala sekolah, entah di SDN mana, saya yakin seperti itu. Kira-kira menurut jenengan ketika sudah masuk ke lembaga ini, ke SD Negeri 2 Sumber Suko ini, apa tantangan yang akan dihadapi dari pengamatan jenengan hanya dalam 3 bulan ini, atau mungkin motivasi jenengan untuk membangun dan mengatasi masalah atau tantangan yang ada di sekolah dasar ini Bu? Ini ya, karena saya masih terhitung baru, mungkin untuk tantangan selama ini masih baik-baik Belum tampak. Artinya tidak ada tantangan mungkin Bu ya? Ya masih nampak ya. Iya. Kebetulan di Beji Ledok sini, Desa Sumber Suko itu ada 3 lembaga SDN Untuk tingkat SD. dasar ya, tingkat Iya, dasar ya. Ada MI, Iya. ada SDN Sumber Suko 1, Sumber Suko 2. Oh ya. Tapi di sini saya tidak ingin bersaing yang tidak sehat. Oh gitu Bu ya. Saya itu maunya bersaing dengan sehat, dengan cara meningkatkan prestasi anak-anak dan meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah kami. Itu untuk menggait ketertarikan orang tua untuk menyekolahkan di SD ini. Jadi dari internal dulu yang diperbaiki Bu ya. Jadi persaingan sehat itu yang diutamakan. Itu yang saya utamakan, dan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Masuk biar ada kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat itu bisa dirasakan betul prestasi-prestasinya. Mungkin terakhir Bu, ini berkaitan dengan, karena jenengan saya yakin punya pengalaman, segudang pengalaman mengenai kepemimpinan dalam kelembagaan. Kira-kira bagi teman-teman pendidik di luar sana itu, apa ya tips agar kita ini bisa menjadi seorang pendidik yang baik? Juga kalau misalkan kita punya jabatan sebagai kepala, menjadi kepala yang bisa membuat lembaga itu berprestasi. Kira-kira tipsnya apa Bu? Bisa dibagi pada kami Bu? Ya, yang pertama kita saya nggak menyinggung tips dulu ya. Ya, kita melihat gaya kita mengajar. Oh, gaya kita mengajar. Apa mengajar atau kita sebagai kepala sekolah. Pimpinan tuh punya gaya gimana? Kalau saya itu mengikuti yang demokratis. Ya, demokratis. Nah, di situ berarti kepala sekolah tidak maunya sendiri, harus ini. Otoriter gitu Bu ya, tidak ya. Menginginkan yang demokratis. Kenapa? Kita itu bisa mendengar dari apa yang diinginkan oleh pendidik-pendidik yang lain. Nah, dari situ kita bisa sharing. Jadi bisa mana yang kurang bisa kita tambah. Jadi bisa sharing, bisa membicarakan mana kelebihan atau kekurangan. Komunikasi dibangun, kita duduk bersama untuk bagaimana lembaga ini bisa berprestasi dan maju seperti itu. Terus yang kalau tip biar kita ini menjaga hubungan kita sesama pengajar ini tetap rukun, kita selalu berpesan kepada teman-teman pendidik yang lainnya. Kalau di sekolah ini jangan dianggap hanya sekolah, tapi anggaplah ini rumah kita kedua. Rumah kedua. Karena rumah kita yang pertama memang di rumah kita sendiri, rumah kita kedua itu di sekolah. Kenapa saya bilang rumah kita yang kedua? Waktu kita terbanyak itu ada di sekolah. Ada di sekolah, betul. Jadi bagaimana cara kita membina hubungan dengan sesama teman guru ini, jangan sampai ada clash atau ada kesenjangan, perselisihan ya. Kalau kita ada perselisihan di sekolah dengan teman guru, rasanya mau berangkat kerja dari rumah. Jadi pemicu itu dari males masuk ke sekolah. Lain kalau kita di sekolah suasana menyenangkan. Ya. Dari rumah tuh mau berangkat kerja itu nyaman, happy. Aduh, senang ke sekolah. Jadi, di situ kita karena suasana hati sudah senang, kita bisa bekerja itu dengan maksimal, dengan senang hati, ikhlas. Kalau sudah dari rumah merdongkol. Jadi komunikasi harus dibangun, kemudian mindset kita menganggap bahwa sekolah ini adalah rumah kedua tadi. Itu intinya di situ Bu ya. Sehingga kita merasa bahwa rasa memiliki terhadap lembaga atau sekolah di ini. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin terima kasih Bu ya atas waktu yang diberikan jenengan. Saya kira sebenarnya banyak yang perlu saya tanyakan, saya gali terkait dengan
potensi yang ada di lembaga sini, di SDI ini, dan juga mungkin tips-tips jenengan, pengalaman jenengan berbagi dengan teman-teman pendidik yang lain bagaimana mengelola sebuah sumber daya manusia berupa peserta didik dan sumber daya sarana yang ada ini menjadi lebih maju ya. Tapi karena waktu durasi, jadi kita jaga itu. Semoga durasi yang singkat ini bisa menjadi manfaat dan juga inspirasi bagi teman-teman pendidik di luar sana. Syukron ala ihtimamikum, terima kasih. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.